pertama di Indonesia lah boneka bisa tumbuh rumput yang seperti ini kayak gitu kan. Kemudian kita coba jual, ya udahlah kita coba alihkan ke kampus karena saya pikir kampus mungkin bisa lebih menerima gitu kan orang-orangnya. Kita coba gelar tikar di koridor kampus, kembali alhamdulillah Mas, hari pertama nggak ada yang beli. Nggak ada. Jadi kita gelar tikar, orang-orang cuman jalan gitu kan ya. Oh ini apa sih Mas gitu kan, oh bagus ya, lucu ya, lucu, udah taruh lagi. Terus kemudian karena saya pikir kita belajar banyak dari situ, kita coba komunikasikan yang lebih baik, kita informasikan sebetulnya sih apa sih boneka ini gitu kan, keunikan dibandingkan dengan boneka-boneka yang lain. Akhirnya kita coba bawa boneka sudah tumbuh rumputnya. Nah setelah itu baru ada sesuatu yang menarik mungkin ya, yang menarik orang untuk melihat lebih jauh, untuk mempertanyakan lebih jauh tentang produk boneka horteng ini. Ini serius bisa tumbuh rumput seperti itu kan? Ini rumput beneran apa bukan? Dicabutin satu-satu gitu kan ya? Cabutin lagi. Ini oh iya rumput beneran ya, cabutin lagi seperti itu. Ya alhamdulillah terus-terusan gitu kan. Tapi dari situ orang-orang mulai percaya bahwa oh iya ini bisa tumbuh rumput gitu kan. Terjadi penolakan pada saat awal dipasarkan. Lalu pasar belum kenal lah, orang masih tidak percaya. Mas Christian melihat bagaimana? Ya perjuangan di awal-awal begitu. Jadi kan begitu ada hasilnya, ada langsung orang percaya. Yang kemampuan terbaik pemasaran itu adalah kita membuat orang yakin sama produk kita. Jadi contohnya tadi Mas Gigin, sebelum, sesudah. Sama kalau Anda punya produk pelangsing badan, sebelum, sesudah. Sebelumnya, wah gede, sesudahnya, wah laku produknya. Gitu kan. Jadi harus ada pembuktiannya dulu. Buktinya apa? Gitu. Makanya dimunculkan si rumputnya itu. Si rumputnya itu. Betul. Jadi ini dibuat dari apa dan bagaimana caranya bisa sampai rumput itu tumbuh di sini? Ya ini sebetulnya serbuk kayu. Ini limbah, sebenarnya limbah industri penggergajian kayu. Di industri mebel, industri segala macam lah yang biasanya dibakar atau dibuang gitu kan. Kita coba reuse, kita coba pergunakan kembali untuk jadi satu karya yang bermanfaat seperti ini. Jadi serbuk kayu kita bungkus pakai stocking Mas. Ini sebetulnya stocking. Ini stocking ibunya siapa ini? Ada punya stocking? Jangan khawatir, stockingnya baru. Jadi nggak baru ya kan. Ini stocking. Jadi si serbuk kayu sudah kita bersihkan. Jadi alhamdulillah sampai dari awal sampai sekarang tidak ada laporan tentang penyakit kulit, penyakit segala macam dari serbuk kayu yang kita gunakan. Di dalamnya sudah ada biji rumputnya, sudah ada pupuknya juga, sudah ada media tanam yang lain. Iya, jadi otomatis kalau saya ini disiram setiap hari pakai air, dia otomatis akan tumbuh rumput Mas. Dan itu harus dirawat, harus dicintai seperti kita punya mainan, punya hewan peliharaan. Kalau ini bentuknya tanaman. Apalagi Dan dari awal memang sudah berbagai macam bentuk seperti ini, ada emas, ikan. Ini sebetulnya itu dia karena mungkin pasar jenuh kalau cuma satu produk aja. Kadang ada permintaan pasar, konsumen pengennya bentuknya bentuk yang lain dong, bentuk binatang, bentuk kendaraan, bentuk karakter-karakter kartun seperti itu. Akhirnya kita coba kembangkan, coba inovasikan dengan sesuai keinginan pasar. Mas Christian, kita berbicara sekarang mengenai inovasi yang dilakukan ini. Di mana belum ada sebelumnya. Berarti ini yang pertama di Indonesia loh ya, ada boneka bisa tumbuh rumput. Nah ini kan sebuah inovasi baru. Betul. Menurut Mas, dan berkembangnya menjadi dengan bentuk-bentuk yang lain. Apakah inovasi ini harus terus dilakukan? Tentu saja, kalau tidak ada inovasi orang akan bosan. Coba perhatikan baik-baik. Orang paling kaya di dunia, salah satu orang paling kaya di dunia, Bill Gates. Dia produksi Windows. Dulu Windows 95, 97, Millennium ME, 2000 Millennium XP, Windows 7, Vista dulu 7, Windows 8. Dia selalu inovasi. Setiap ada inovasi, omset nambah. Jadi inovasi itu harus berjalan terus. Betul. Oke, terima kasih Mas Christian, Mas Giging. Baik, kita akan break dulu sebentar, tapi jangan kemana-mana, karena nanti teman-teman yang sudah hadir di studio bisa punya kesempatan untuk bertanya langsung ke Mas Christian boleh, ke Mas Giging juga boleh ya. Tetap bersama kami di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Saya Hilbram Dunar, kita lanjutkan lagi Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Mas Gigin, Mas Christian sudah hadir di sini. Sekali lagi Mas Gigin ini memproduksi boneka hortikultura, di mana ini boneka pertama di Indonesia. Saya nggak tahu di dunia, mungkin juga seperti itu ya. Kalau di dunia ada ya yang lain? Tidak berani mengklaim ya, karena mungkin sekarang sebetulnya tahun 2007 pernah ada boneka dari Cina masuk. Oh gitu ya. Tapi boneka ini bisa tumbuh rumput dari kepalanya. Betul. Ya, dan akan tumbuh terus. Dan ada cara
cara penggunaannya di dalamnya cukup panjang. Jadi ada macam-macam. Bagaimana cara menumbuhkannya, bagaimana menyimpannya, apa manfaatnya, macam-macam. Anda bisa temukan ini. Ini belinya di mana ini, Mas? Biasanya kita lihat, kalau sekarang 70% kita lewat internet, penjualan online. Oh, jualan online. Jualan online. Websitenya adalah? Websitenya banyak sebetulnya, tinggal Google, Boneka Horta. Search di Google Boneka Horta udah banyak banget. Itu marketing kita, distributor kita, agen-agen kita. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Pengungkitnya. Itu dia pengungkitnya. Ini masuk ke Mas Christian. Oke. Sekarang ini sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Yes. Apakah perlu inovasi lagi untuk mengembangkan produk ini? Tentu saja Seperti apa? Saran harus dong. dibuat banyak orang tahu, sebanyak mungkin tahu, dan edukasi sebanyak mungkin orang. Yang pasti sudah menggunakan internet itu sudah keputusan yang sangat tepat. Karena saya hari ini pun bisa berhasil karena salah satunya lewat internet. Internet itu begitu luar biasa. Jadi perbesar terus lewat internetnya dan gunakan pengungkit lebih banyak lagi. Itu cara cepat untuk sukses. Ya, oke. Baik, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Mas Christian tipsnya. Saya akan persilakan kepada teman-teman yang hadir di studio untuk bertanya. Siapa? Ya, silakan Mbak. Saya Suci, saya ingin bertanya sama Mas Christian. Yes. Jika saya memiliki usaha, itu kan saya memiliki suatu idealisme itu saya ingin menciptakan produk yang berkualitas. Yes. Namun keinginan pasar saat ini lebih menginginkan harga yang murah daripada memikirkan produknya itu sendiri. Nah, bagaimana untuk mengatasi situasi seperti ini? Nah, namun tidak mengurangi idealisme saya. Supaya usaha saya tetap terus berjalan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Silakan, Mas Ya, Christian. kalau kita mau belajar soal bagaimana melakukan persaingan harga, tentu saja kalau kita harganya ingin murah, tentu saja jangan sampai menurunkan kualitas. Kalau tidak, akan jadi barang murahan. Betul. Beda antara murah Dan murahan. Yes. Pastikan kalau kita mau harga murah pun, pelayanannya juga harus bagus, produk kita memang harus bagus. Ngakalinnya gimana, Mas Christian? Tentu saja ya kita harus belajar, pasti ada caranya. Tentu saja misalkan ada pesawat lagi tadi, Misalnya. nah, dia memasang harga murah, tentu saja ya dengan pesawat baru juga tetap bisa. Tentu saja dia akan memanage pengeluarannya dengan baik, gitu ya. Pengeluaran yang tidak penting akan dikurangi. Bahkan ada salah satu maskapai dari luar negeri, dia pasang harga murah. Tapi ingat, murah Anda belum bawa bagasi loh, betul ya? Oh iya. Orangnya aja. Ya, bagasi tambah lagi, makan tambah lagi, pilih kursi tambah lagi. Ujung-ujungnya sama juga. Sama aja. Tapi awalnya murah dulu. Oke, penanya berikutnya ada lagi? Oh iya, silakan, Mbak. Nama saya Dita. Saya menanya ke Mas Gigin, produk Horta tersebut kan awalnya tidak dikenal oleh masyarakat sampai akhirnya dikenal oleh masyarakat luas. Apakah Anda mengembangkan strategi pemasaran atau menurut Anda udahlah cukup strateginya kayak gini aja, nggak usah diinin, toh juga produk saya udah terkenal kok gitu. Ya, Makasih. Kita berikan tepuk tangan untuk pertanyaannya. Terima kasih, Mas Gigin. Iya. Dulu sebetulnya kalau misalkan kita hanya jualan di koridor, kita hanya masukin di toko-toko sebelah atau tetangga, saya pikir sampai sekarang juga mungkin masih lingkupnya masih di Bogor saja, mungkin nggak sampai ke Indonesia. Jadi kita coba tadi pengungkit itu ya, leverage, kita pakai leverage. Sebetulnya sekarang kan banyak media cetak maupun media elektronik, mereka perlu liputan sebetulnya, perlu berita. Mereka perlu berita, tapi bingung mereka berita apa lagi sih yang mau diangkat gitu kan, itu lagi. Ya, jadi kita punya sesuatu yang unik, kita punya sesuatu yang menarik gitu kan, kita coba hubungi mereka atau mereka juga cukup mendatangi kita, mereka dapat liputan, kita dapat promosi gratis yang luar biasa. Setelah itu kita buka di internet supaya pada saat orang lihat di media cetak atau lihat di media elektronik liputan gratis itu, mereka pasti nyarinya nggak mungkin kemana-mana, pasti nyarinya langsung ke internet, langsung ke Google pasti. Dan dari situ baru kita jual kemana-mana setelah itu. Jadi promosinya lewat pameran udah pasti, pameran-pameran baik di dalam di Indonesia maupun di luar, kemudian juga melalui media elektronik tadi, media cetak tadi. Oke, itu dia jawabannya. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan. Sosial media salah satunya yang sering dilupakan orang, yaitu YouTube. YouTube itu adalah sosial media. Betul. Pakai YouTube. Tinggal keunikan satu, yang kedua kualitas. Karena tanpa keunikan dan kualitas, toh nggak jadi apa-apa. Betul. Terima kasih Mas Christian, bincang-bincang kita yang Sama-sama. cukup singkat tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk Anda ya, pemirsa ya. Dan juga terima kasih Mas Gigin, Sama-sama, sukses terima untuk kasih. boneka Amin. Horta. Ini boneka hortikultura, sekali lagi Anda bisa lihat di internet.
Dan ada kalimat terakhir mungkin yang ingin disampaikan Mas Gigin mengenai untuk teman-teman yang juga ingin menjadi seorang entrepreneur seperti Mas Gigin? Susah-susah dulu di awal, itu saya pikir sudah hal yang biasa untuk entrepreneur karena tidak seinstan orang yang dapat gaji dari perusahaan atau jadi karyawan. Di awal ya kita sakit-sakitan dulu lah, mungkin beberapa tahun kemudian insya Allah hasilnya bisa bermanfaat buat diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ya, itu dia, penting sekali. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar, sampai jumpa tentunya di Entrepreneurship, Wirausaha untuk masa depan yang lebih baik.